Kegiatan stimulasi, deteksi dini, dan intervensi dini tumbuh kembang anak merupakan upaya pembinaan anak yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup anak. Upaya tersebut dilakukan sedini mungkin sejak dalam kandungan dengan penekanan dan perhatian khusus pada bayi dan anak balita, di mana pada masa tersebut merupakan masa kritis dan masa emas bagi tumbuh kembang anak. Agar tenaga kesehatan di tingkat pelayanan dasar dan jaringannya dapat melaksanakan upaya pembinaan yang komprehensif, berkualitas, maka dibutuhkan suatu standar pelayanan yang dituangkan dalam bentuk pedoman pelayanan praktis. Pedoman ini menekankan pada cara deteksi dini adanya gangguan dan penyimpangan tumbuh kembang anak. Tahun 2005, Departemen Kesehatan bekerja sama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia dan ikatan profesi lainnya telah menerbitkan pedoman stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak di tingkat pelayanan kesehatan dasar yang merupakan revisi terakhir dari pedoman sebelumnya. Pedoman ini digunakan oleh petugas kesehatan maupun tenaga pendidik yang terlatih untuk mendeteksi secara dini gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak usia 0 sampai dengan 72 bulan, serta memberikan konseling kepada keluarga tentang stimulasi perkembangan anak sesuai dengan tahap-tahap perkembangannya. Pelayanan SDIDTK telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 1984, namun belum merata di semua daerah. Adapun kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran baik masyarakat maupun tenaga kesehatan akan manfaat dari SDIDTK. Terbatasnya jumlah tenaga terlatih serta instrumen SDIDTK tersebut, dan belum berjalannya sistem kalakarya di mana mereka yang telah terlatih dapat melatih rekannya ataupun yang disebut dengan on the job training. Untuk membantu pemahaman mempraktekkan cara mendeteksi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan apa yang terkandung di dalam pedoman dan instrumen SDIDTK tersebut, dibuatlah VCD SDIDTK. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita telah masuk di dalam indikator komposit dari cakupan pelayanan bayi dan cakupan pelayanan anak balita pada RPJMN Kesehatan 2010-2014. Renstra Kementerian Kesehatan serta standar ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung penerapan pelayanan SDIDTK tersebut. Saya ucapkan terima kasih kepada Ikatan Dokter Anak Indonesia, terutama UKK Tumbuh Kembang, dan semua pihak yang telah mendukung pembuatan VCD SDIDTK ini. Akhir kata, saya ucapkan selamat bekerja. Terima kasih. Jadwal dan jenis deteksi dini tumbuh kembang anak. Deteksi dini penyimpangan pertumbuhan dilakukan secara komprehensif dan satu kesatuan dengan deteksi dini penyimpangan perkembangan. Kegiatan ini dilakukan pada anak sejak usia baru lahir secara bertahap dan teratur hingga anak mencapai usia prasekolah pada 72 bulan atau 6 tahun. Ada 3 jenis deteksi dini tumbuh kembang yang dapat dikerjakan oleh tenaga kesehatan di tingkat pelayanan kesehatan dasar. Pertama, deteksi dini penyimpangan pertumbuhan dengan melakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Kedua, deteksi dini penyimpangan perkembangan dengan melakukan pemeriksaan menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan atau
KPSP, pemeriksaan TDL atau tes daya lihat, serta pemeriksaan TDD atau tes daya dengar. Ketiga, deteksi dini penyimpangan mental emosional dengan melakukan pemeriksaan menggunakan kuesioner masalah mental emosional atau KMME, pemeriksaan CHAT untuk deteksi dini autisme, dan pemeriksaan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH. Stimulasi merupakan kegiatan merangsang kemampuan anak yang harus dilakukan secara rutin, terus-menerus, dan sedini mungkin dengan memperhatikan prinsip-prinsip stimulasi yang benar. Antara lain, dilakukan dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang, dengan menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dari orang tua atau pengasuh. Jenis stimulasi harus sesuai dengan kelompok umur anak. Lakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Lakukan melalui sebuah permainan, bernyanyi, atau lainnya, secara bervariasi dan menyenangkan. Tidak bersifat memaksa atau menghukum anak. Lakukan untuk seluruh 4 aspek kemampuan dasar anak. Gunakan alat bantu yang sederhana dan aman, yang berada di sekitar anak sehari-hari. Berilah kesempatan yang sama untuk anak laki-laki dan perempuan. Bila perlu, pujilah anak apabila dapat melakukannya dengan baik. Stimulasi hendaknya dilakukan secara interaktif untuk merangsang keempat kemampuan dasar anak di dalam hal kemampuan motorik kasar, kemampuan motorik halus, kemampuan berbicara dan bahasa, dan kemampuan bersosialisasi dan kemandirian. Stimulasi dapat diberikan oleh siapa saja, orang yang terdekat dengan anak, orang tua, pengasuh, atau keluarga terdekat lainnya. Stimulasi mulai diberikan sejak anak masih di dalam kandungan. Setelah anak lahir, berikan stimulasi sesuai dengan tahapan kelompok umur anak saat itu. Kelompok umur bayi yaitu 0 sampai 12 bulan. Kelompok umur anak balita yaitu umur 1 sampai 5 tahun. Dan kelompok umur anak prasekolah yaitu umur 5 sampai 6 tahun. Deteksi dini penyimpangan pertumbuhan. Pengukuran berat badan dan tinggi badan dilakukan sejak anak lahir hingga usia 72 bulan pada setiap kali kunjungan sesuai dengan jadwal deteksi dini tumbuh kembang anak. Untuk pengukuran lingkar kepala dilakukan sesuai usia anak. Pada anak berusia 0 sampai 12 bulan, lakukan pengukuran lingkar kepala secara rutin setiap 3 bulan. Untuk anak berusia 12 sampai 72 bulan, lakukan pengukuran lingkar kepala secara rutin setiap 6 bulan. Teknik pengukuran berat badan. Apabila menggunakan timbangan bayi atau baring, letakkan timbangan pada meja yang datar dan tidak mudah bergoyang. Posisi jarum harus tepat pada titik angka 0.
baringkan bayi dengan sangat hati-hati. Bayi atau anak sebaiknya telanjang, tanpa topi, kaos kaki, atau sarung tangan. Baca angka yang ditunjuk oleh jarum timbangan. Apabila menggunakan timbangan injak atau berdiri, letakkan timbangan pada alas yang datar dan tidak mudah bergerak. Posisi jarum harus tepat di angka 0. Berdirikan anak di atas timbangan tanpa dipegangi. Anak sebaiknya memakai baju sehari-hari, tidak memakai alas kaki, jaket, gelang, atau memegang sesuatu. Lihat jarum timbangan sampai berhenti bergerak dan baca hasilnya. Teknik pengukuran panjang atau tinggi badan. Apabila dilakukan dengan posisi berbaring, sebaiknya dilakukan oleh 2 orang pemeriksa. Bayi atau anak dibaringkan terlentang pada alas yang datar. Kepala menempel pada pembatas angka 0. Petugas pertama memegang kepala bayi atau anak agar selalu menempel pada pembatas kepala. Petugas kedua, tangan satu menekan lutut supaya lurus, dan tangan lainnya menekan batas kaki ke telapak. Kemudian petugas kedua membaca angka di tepi luar pengukur. Apabila dilakukan dengan posisi berdiri, sebaiknya dilakukan oleh 2 orang pemeriksa. Anak diberdirikan tanpa memakai alas kaki. Berdiri tegak dengan wajah menghadap ke depan. Petugas pertama memegang batas ukur sambil mempertahankan posisi kepala anak tetap menghadap ke depan. Petugas kedua berusaha mempertahankan posisi punggung, pantat, dan tumit anak agar selalu menempel pada tiang pengukur. Turunkan batas pengukur hingga menempel ubun-ubun dan baca angka hasil pengukuran. Teknik pengukuran lingkar kepala. Lingkarkan alat pengukur pada kepala anak dengan melewati dahi, di atas kedua telinga, dan bagian belakang kepala yang paling menonjol. Tarik agak kencang dan baca hasilnya. Ulangi sekali lagi apabila diperlukan. Deteksi dini penyimpangan perkembangan. Untuk pemeriksaan KPSP atau Questionnaire Pra-Screening Perkembangan dilakukan setiap 3 bulan sekali pada anak usia 3-24 bulan atau 2 tahun, dan dilakukan setiap 6 bulan pada anak di atas 2 tahun hingga usia 6 tahun atau 72 bulan. Untuk pemeriksaan TDL atau tes daya lihat, lakukan setiap 6 bulan ketika anak telah menginjak usia 3 tahun atau 36 bulan.
Sedangkan pemeriksaan TDD atau tes daya dengar lakukan setiap 3 bulan mulai lahir hingga anak berusia 1 tahun. Setelah itu, lakukan secara teratur setiap 6 bulan hingga anak mencapai usia 6 tahun. KPSP atau Questionnaire Pra-Screening Perkembangan. KPSP 3 bulan. KPSP 6 bulan. Jangan meletakkan di atas tangan bayi. KPSP 9 bulan. Jangan memakai benda panjang seperti sendok atau kerincing. Tangan pemeriksa tidak boleh bergerak.
KPSP 12 bulan. KPSP 15 bulan. KPSP 18 bulan. KPSP 21 bulan. Ukuran kubus tidak boleh lebih besar dari 5 cm. KPSP 24 bulan. Telinga mana telinga? Kalau telinga. Mata. Rambut mana rambut? Biar. Mulutnya. Mendorong tidak dinilai. KPSP 30 bulan.